yang dijadikan sebagai role model. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk buat saya. Kesini larinya jangan gadaikan masa depan Anda, karena ayat Allah sudah menerangkan di situ. Orang awam sering mengatakan, mengibaratkan seperti kentut. Innama a'malu bi niat. Harapannya bisa menjadi virus baik. Small is beautiful. Orang mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis, ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Saya Anissa Herviana Pratiwi akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan hangat seputar kepemiluan yang pastinya menarik, inspiratif, dan informatif. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa meskipun saat ini kita berada di masa non-tahapan pemilu dan pemilihan, namun Bawaslu terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu adalah penguatan sosialisasi pengawasan partisipatif, tentunya agar masyarakat tetap terlibat aktif dan sadar akan pentingnya menjaga demokrasi. Nah, sebagai bukti komitmen tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara juga telah membentuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang dijadikan sebagai role model nih, desa berintegritas. Dan hingga hari ini perlu sahabat Bawaslu juga ketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sudah membentuk 18 desa, yaitu desa yang terdiri dari Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dua orang narasumber istimewa. Yang pertama yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Bapak Rinta Arif Laksono. Selamat siang Pak Rinta. Selamat siang Mbak Nisa dan selamat siang sahabat Bawaslu yang terhormat. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, dan narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Desa Cendana, Bapak Tusro. Selamat siang Pak Tusro. Selamat siang Mbak Nisa. Ya, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat siang juga untuk sahabat Bawaslu di manapun Anda berada. Nah, ya dan perlu diketahui juga nih sahabat Bawaslu, saat ini kita juga berada di Desa Cendana, yaitu dan tepatnya di Aula Desa Cendana dengan berbagai gamelan yang ada ya Pak ya. Sering bermain gamelan berarti Pak di Ini Desa Cendana? Rutinan. Oh, rutinan setiap nanti malam berarti setiap itu ada rutinan latihan. Yang mbah-mbah, bapak-bapak kayak gitu. Jadi biar suasananya itu selalu hangat. Iya betul. Baik. Dan perlu sahabat Bawaslu juga ketahui bahwa Desa Cendana ini adalah salah satu desa yang ditetapkan sebagai Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020. Dan podcast kita kali ini kita akan berbincang banyak tentang bagaimana sih perjalanan Desa Cendana setelah ditetapkan menjadi Desa Anti Politik Uang. Dan tema ini yaitu Asa dari Cendana, seperti itu Pak. Nah, sebelum kita berdiskusi panjang nih, perlu diketahui bahwa Desa Cendana ini merupakan desa yang sangat istimewa nih Pak. Kenapa istimewa? Karena desa ini itu sudah menjadi bahan tulisan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bahkan tidak hanya satu tulisan, ada dua tulisan yang sudah diterbitkan oleh Pak Ketua, yaitu betul ya Pak ya? Betul Mbak Nisa. Ya, yang pertama yaitu ada buku yang berjudul Asa dari Desa. Di situ Pak Ketua menuliskan sebuah artikel berjudul Pemimpin yang Lahir dari Orang Baik. Dan yang artikel kedua ini, yang bukunya ini masih dalam proses percetakan oleh Bawaslu Provinsi, dan judul artikelnya ini berjudul Pemilih Berubah dari Objek Menjadi Subjek. Nah, tanggapan dari Pak
Kades sendiri itu gimana nih Pak? Karena Desa Cendana yang sebegitu istimewanya sehingga menjadi tulisan dari Pak Ketua Bawaslu, Pak. Tanggapannya gimana Pak? Terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ketua. Luar biasa, sahabat saya dari dulu sama-sama menjadi relawan PNPM. Di situ relawan sing ngrawon apa-apa nih ya Mas ya? Siap, betul sekali Pak Des. Ini terima kasih luar biasa. Cuma dalam hal ini ternyata ini sahabat saya ini lagi memberikan beban ke saya. Karena kalau kita sudah dinobatkan menjadi Desa Apu itu bukan hanya sekedar wah-wahan biar saya terkenal, tidak, itu malah menjadi beban buat saya. Yang saya harus selalu menjaga, yang saya harus istilahnya benar-benar membuktikan. Karena kenapa dari Mas Ketua dulu mengangkat Desa Cendana, ya mungkin dari surveinya Mas Ketua itu terbukti bahwa Cendana memang di sini desa yang selalu minim dengan money politik, kayak gitu, sehingga kita diangkat menjadi Desa Apu. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk buat saya agar bisa mempertahankan, meningkatkan Desa Cendana ini lebih kondusif lagi, lebih baik lagi, masyarakatnya adem, ayem, tentrem, dan apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dan mudah-mudahan dengan saya dinobatkan di desa saya dinobatkan menjadi Desa Apu, ini nanti akan menjadikan semangat buat teman-teman desa-desa yang lain untuk bisa tergugah apa sih sebenarnya pentingnya Desa Apu, yang menurut saya itu sangat-sangat penting sekali. Tatkala dalam sebuah pemimpin lahir dari kesadaran masyarakat untuk mencari seorang pemimpin yang baik dengan kos anggaran yang kecil, maka beban seorang pemimpin tersebut itu juga akan lebih berat. Mereka nggak bakalan bisa lepas, Mbak Nisa, nggak bakalan bisa lepas berpikir, saya udah bayar, saya sudah mengeluarkan kos banyak. Tapi tidak seperti itu. Mereka akan selalu berpikir, loh, saya dituakan oleh masyarakat dengan hati, dengan kasih sayang. Makanya begitu kita duduk, ya langsung pikiran kembali ke masyarakat. Makanya sekali lagi saya terima kasih sekali Mas Ketua, ini luar biasa, dan penghargaan yang luar biasa juga buat Desa Cendana. Mudah-mudahan dengan ide-idenya dari Mas Ketua ini saya bisa selalu menjaga dan menciptakan Cendana itu yang selalu kondusif, ayem, tentrem. Amin. Nah, dari bahkan artikel Pak Ketua ini yang pertama kan berjudul pemimpin yang lahir dari orang baik, dan itu perlu diketahui juga nih Pak Kades bahwa buku itu sudah tersebar di 35 kabupaten kota. Jadi tidak hanya di Banjarnegara, tapi juga ada di 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga apa yang menjadi virus-virus positif Desa Cendana semoga juga bisa tertular nih, bukan hanya di Desa Banjar tetapi juga desa seluruh Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Nah, menyambung dari pertanyaan yang pertama terkait dengan tulisan Pak Rinta tentang pemilih berubah dari objek menjadi subjek nih, yang sudah disebutkan bahwa partisipasi publik ini dari pemilu ke pemilihan di Desa Cendana ini terjadi peningkatan, bahkan padahal biasanya terjadi sebaliknya Pak, karena banyak terjadi penurunan ketika pemilu, tingkat partisipasinya itu naik, tetapi ketika pemilihan ternyata menurun. Namun ini berbeda di Desa Cendana yang mengalami kenaikan dalam partisipasi masyarakat pada pemilihan kemarin. Nah, apa sih Pak bahwa adanya hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Cendana ini ternyata cukup tinggi. Nah, yang menjadi kunci kesuksesan tersebut itu apa sih Pak? Ya. Jadi sebelum sampai dengan bahwa pemilih di Cendana itu dari objek menjadi subjek, saya tak cerita sedikit ya Mbak Nisa ya. Boleh, tak cerita sedikit. Mas Ketua awalnya mengambil judul Asa dari Desa Memilih Pemimpin yang Baik. Iya.
awal saya jadi kepala desa itu datang ada 6 tokoh masyarakat datang ke rumah. Yang di situ menghendaki agar saya nyalon kepala desa. Saya bingung, dari dasar apa saya disuruh nyalon kepala desa, wong saya nggak punya apa-apa, kayak gitu. Ternyata dari beliau-beliau itu menilai, dulu zaman saya jadi relawan PNPM bareng Mas Ketua, kayak gitu. Di PNPM itu kan ada gaji, ada apa, tapi saya aktif untuk berpartisipasi aktif membangun desa. Ternyata dari 6 tokoh itu memberikan motivasi ke saya suruh maju, dan saya maju dengan kos yang sangat-sangat sedikit. Alhamdulillah masyarakat benar-benar membuktikan bahwa mereka punya harapan agar saya bisa membawa perubahan di Desa Cendana. Nah, dari hal tersebut kesini larinya nyampe dengan yang bahwa dari pemilih yang awalnya adalah objek sekarang menjadi subjek, saya selalu perankan mereka. Dalam arti gini, saya mengambil gaya kepemimpinan itu mix di desa ini. Tapi dalam hal yang harusnya di dalam pesta demokrasi itu kan kadang seharusnya mengambil gaya kepemimpinan secara demokrasi, tapi kadang saya malah mengambil gaya kepemimpinan secara otoriter dalam hal demokrasi. Sebagai contoh gini, saya selalu galak terhadap masyarakat, bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa memberikan hak suaranya, berpartisipasi aktif dalam hal pemilu. Terus yang kedua, saya akan selalu galak tatkala masyarakat sampai terkontaminasi oleh politik uang. Sehingga saya bilang seperti ini kepada masyarakat, jangan gadaikan masa depan Anda dengan hanya serupiah dua rupiah, karena itu akan menurunkan marwah dan martabat Desa Cendana. Yang sampai saat ini ternyata dari masyarakat saya, dari saudara-saudara saya yang ada di Desa Cendana ini selalu menghiraukan dan menggenggam erat itu. Sehingga dalam hal pesta demokrasi apapun di Cendana itu tidak pernah ada money politik. Adapun misalnya ada beberapa yang mencoba masuk ke Cendana dengan money politik, maka dia hasilnya ya hasil menyedihkan karena tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Jadi disitulah saya membudayakan dari masyarakat yang di situ hanya, kalau Mas Ketua bilang biasanya masyarakat kan dilibatkan hanya pas tatkala dibutuhkan, tatkala mau pemilu mereka didatangi gitu. Saya nggak seperti itu. Jauh-jauh sebelum pemilu saya selalu menyampaikan. Sebagai contoh, karena agar mereka itu menjadi subjek dalam hal menggunakan hak suara, desa ini tidak lepas dari politik. Desa ini tidak bakalan lepas dari wakil rakyat, ya gitu. Dan tatkala wakil rakyat bisa membawa aspirasi ke Desa Cendana, saya selalu sampaikan, milikilah rasa syukur sehingga nanti Anda akan menjadi lebih makmur, karena ayat Allah sudah menerangkan di situ, barang siapa mengkufuri nikmat Allah maka akan mendapatkan azab yang menyakitkan, gitu kan. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan dilipat gandakan. Makanya tatkala masyarakat sebagai contoh dapat bantuan apapun, yang itu ada yang ada wakil rakyat yang melalui aspirasinya membawa ke sini, saya selalu menyampaikan, ingat Bapak Ibu, Anda mendapatkan bantuan ini karena ada yang berjuang. Dan harapan saya, tanpa harus saya ngomong, tanpa harus saya galak, tatkala beliau membutuhkan, tolong imbal balik. Maka dengan cara seperti itu, desa kita akan menjadi desa yang kondusif. Nggak usah berpikirlah siapa yang datang ngasih serupiah, 2 rupiah kita terima, itu pikiran yang buruk sekali. Maka dengan minimnya kos politik
yang ada di Desa Cendana ini ternyata Mas Ketua itu juga menjadi hal baik. Aspirator datang ke sini juga senang karena begitu mereka membutuhkan suara tidak harus berpikir berapa sih modal yang harus saya keluarkan. Tapi tatkala aspirasi yang turun ke sini, mereka memang nggak mengeluarkan pribadi, itu anggaran negara yang harus mereka perjuangkan. Makanya mereka lebih senang seperti itu. Nah, sehingga sampai ke detik ini, insya Allah di Cendana pemilihnya itu sudah bukan objek lagi, tapi subjek. Mereka berperan aktif. Ya, sesuai apa yang sudah dituliskan oleh Pak Ketua Pak. Dari apa yang sudah dijelaskan dari Pak Kades ini, menurut saya ini membangun sebuah optimisme bagi desa-desa lain yang mungkin berpikiran apa bisa sih pemilu atau pilkada ini tanpa money politik. Ternyata dibuktikan di Desa Cendana bisa ya Pak ya, bisa. Dan ini juga bisa ditularkan ke desa-desa yang lain seperti itu. Nah, kepada Pak Rinta Arif nih Pak, terkait Desa Apu ini, tulisan Pak Ketua ada dua, yaitu dari buku Asa dari Desa dan juga pemilih dari objek menjadi subjek. Nah, apa sih Pak yang menjadi harapan besar dari Pak Ketua untuk program Desa Apu ini sebenarnya Pak? Terima kasih Mbak Nisa. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Desa Apu adalah salah satu program dari Bawaslu yang sungguh-sungguhnya baik. Selama ini di dalam politik itu ada variabel penting yang sulit untuk dicari solusinya, yaitu money politik. Orang awam sering mengatakan, mengibaratkan seperti kentut. Dia bisa didengar, dia bisa dibau, tapi tidak tampak wujudnya. Itulah money politik. Ya. Memang saya menulis artikel Desa Cendana, yaitu pemimpin yang bermodal orang baik. Artinya saya ingin menggambarkan di dalamnya itu adalah menjadi pemimpin itu tidak harus orang yang punya kapital besar atau banyak, tidak harus bermodal. Ini menggambarkan bahwa yang dibutuhkan pemimpin jadi pemimpin itu adalah niat. Innama a'malu bi niat. Dan disinilah kedewasaan kematangan masyarakat juga dibutuhkan. Selanjutnya saya menulis bahwa saatnya pemilih berubah dari objek menjadi subjek demokrasi. Ini terkait dengan pembentukan desa anti politik uang sebagai langkah mitigasi dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. Harapan desa anti politik uang adalah dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan mitigasi atau pencegahan dan dapat menjadi virus kebaikan tentunya untuk menumbuh kembangkan desa-desa lainnya agar perwujudan pesta demokrasi tidak hanya ramai secara prosedural, akan tetapi juga bermartabat dan berintegritas. Begitu Mbak Nisa. Ya. Kemudian ini Pak, ke depan nih Pak, bagaimana sih Pak? Kan sudah ada 18 desa ya, termasuk desa, diantaranya ada desa anti politik uang. Keberlanjutan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap desa-desa Apu ini Pak yang sudah dibentuk. Ya, pertanyaan yang bagus, bahwa desa anti politik uang yang ada itu bukan hanya bentuk sosialisasi. Harapannya melainkan gerakan kolektif berbasis anggaran dan perencanaan desa yang bertujuan membangun kesadaran publik. Saya ulangi lagi, desa anti politik uang bukan hanya bentuk sosialisasi, melainkan gerakan kolektif berbasis anggaran dan perencanaan desa yang bertujuan membangun kesadaran publik untuk menolak politik uang sekaligus memperkuat integritas demokrasi dari tingkat akar rumput. Selama ini kampanye anti politik uang kerap berhenti pada deklarasi, pemasangan spanduk,
atau kegiatan-kegiatan sosialisasi sesaat. Meski penting, kegiatan ini belum cukup untuk membentuk perubahan perilaku yang dalam jangka yang panjang. Kedepan, harapannya program ini dapat diwujudkan melalui pelatihan pengawasan partisipatif di tingkat desa. Selanjutnya adalah pendidikan politik rutin yang terbuka di tempat desa. Advokasi aturan lokal atau kesepakatan sosial anti politik uang. Kolaborasi dengan tokoh agama, pemuda, perempuan, dan lembaga desa, serta monitoring dan evaluasi tahunan sebagai indikator keberhasilan. Selanjutnya adalah dengan dukungan anggaran dan masuk dalam bagian dari perencanaan desa, desa anti politik uang ini tidak lagi sekedar seremoni, tetapi hadir sebagai program pembudayaan demokrasi. Begitu Mbak Nisa? Iya, baik. Ini kembali lagi nih ke Pak Kades nih Pak, bahwa Desa Cendana itu kan sudah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menjadi desa anti politik uang kan sejak di tahun 2020 ya Pak. Nah, dari semenjak pembentukan itu ada nggak sih Pak dampaknya bagi desa gitu? Dan pada saat pemilu dan pilkada kemarin, apakah benar-benar di desa ini itu tidak ada money politik uang Pak? Alhamdulillah Mbak Nisa. Iya. Jadi money politik uang itu mohon maaf, politik uang itu sebenarnya bisa hilang tatkala seorang pemimpin itu bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kayak gitu. Mungkin dulu Cendana juga sebenarnya sudah terkontaminasi dengan politik uang. Begitu saya jadi kepala desa, saya di situ sikap otoriter saya dalam hal pesta demokrasi malah tak jalankan. Saya melarang keras kaitannya politik uang. Kenapa? Nanti apa yang menjadi harapan masyarakat tidak bakalan terpenuhi. Di situ karena saya berawal dari orang bawah yang di situ ternyata beberapa tokoh masyarakat memandang ini mungkin sih Mas Ketua yang berlebihan menganggap seorang baik. Jadi tokoh-tokoh tersebut mungkin menganggap saya orang baik. Terus saya dimunculkan untuk menjadi kandidat. Nah, saya berpikir apa yang menjadi harapan masyarakat kita wujudkan. Terus masyarakat jangan hanya dilibatkan sebagai objek. Jadi walaupun tidak ada pesta demokrasi, walaupun tidak ada hal apa, kita ngendong lah bahasanya, ngobrol-ngobrol di situ sembari sosialisasi politik, gitu. Ternyata itu mengena sekali. Jadi akhirnya mereka dengan sendirinya sadar bahwa uang bukan segalanya, tapi jalinan komunikasi yang baik. Masyarakat tatkala apa yang menjadi harapannya sudah terpenuhi, maka dia akan muncul rasa rikuh. Apa itu bahasa Indonesia rikuh? Itu apa rikuh? Tidak enak. Tidak enak ya, tidak enak. Rasa tidak enak terhadap saya selaku kades. Dengan rasa tidak enak tersebut, maka muncul kasih sayang. Rasa takut dengan rasa tidak enak berbeda loh. Karena orang yang cenderung takut, dia di belakang sebenarnya tidak takut. Tapi orang yang tidak enak, maka mereka walaupun di belakang kita tidak lihat, mereka akan selalu menjaga rasa tidak enaknya tersebut. Gitu. Alhamdulillah dengan hal tersebut ternyata masyarakat sadar dan dibuktikan dari beberapa kali pesta demokrasi itu yang ada yang mungkin 1-2 mencoba menggempur Cendana dengan berbagai cara, dengan amunisi yang begitu jitu, nggak masuk di sini. Jadi duitnya mungkin kadang diterima, hasilnya nggak sesuai, gitu. Makanya akhirnya ya mereka-mereka yang memang triknya hanya mengandalkan money politik untuk masuk ke Cendana sebetulnya sudah. Karena nanti cuma money-nya doang yang keluar, politiknya nggak dapat, gitu. Ya itu jadi
ini juga mencoba saya kembangkan di desa-desa sekitar saya ya. Karena saya sendiri merasakan tatkala kita menjadi seorang pemimpin dengan pos politik yang rendah, maka pikiran kita untuk memikirkan masyarakat itu lebih cepat responnya kayak gitu, karena nggak ada beban nyungkut dunia utang. Saya harus mengembalikan gitu. Mungkin itu Mbak Nisa. Iya, betul. Ya, berarti sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pak Ketua ya Pak, bahwa Desa Cendana ini harus menjadi role model untuk desa-desa, paling tidak desa-desa tetangganya gitu ya Pak ya. Siap. Ya, kemudian nih Pak, untuk Pak Kades lagi nih, apa sih Pak yang ingin Pak Kades tularkan kepada desa-desa lainnya di Banjarnegara nih Pak, kaitannya dengan kesuksesan berdemokrasi di Cendana Pak? Pesan apa yang ingin ditularkan? Itu kembali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman Kades, tatkala memang di situ ingin adanya kos yang rendah, maka begitu jadi pemimpinnya, bagaimana caranya mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Terus yang paling utama, tatkala masyarakat sudah menjadi subjek, mereka berpikir cerdas, rasa tidak enaknya itu besar, maka kita pergerakannya semakin enak. Itu seperti itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini juga bisa tertularkan kepada desa-desa yang lain. Saya bukan merasa terbaik, bukan. Banyak yang lebih baik dari saya, banyak. Cuma dalam hal politik memang ini mungkin sudah menjadi pandangan khusus dari Mas Ketua, sehingga saya yang dijadikan Role model. Model. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan nanti bisa memotivasi teman-teman agar mereka juga akan membawa desanya lebih baik lagi. Walaupun yang lebih baik dari saya sangat-sangat banyak, yang lebih terkenal dari saya sangat-sangat banyak. Saya bukan siapa-siapa wanita. Gitu. Terima kasih. Bukan siapa, hanya seorang pemimpin yang berarti baik ya Pak. Ya Pak, kemudian Pak Ketua nih, apa sih Pak harapan dari Pak Rinta, seorang Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap desa-desa yang sudah dibentuk menjadi desa aku Pak, dan pesan-pesan untuk desa atau kelurahan lainnya yang belum terbentuk itu apa Pak? Terima kasih Mbak Nisa. Seperti tadi yang diuraikan Mas Kades ini. Jadi ini cerita ini harapannya bisa menjadi virus baik ya, untuk perubahan ke depan. Sekali lagi, jika kita ingin berubah, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Dari hal-hal yang kecil. Small is beautiful. Orang mengatakan demikian. Jadi dengan adanya Desa Abu ini kami berharap paradigma pemilih itu sudah mulai berubah. Ya. Harapanlah sekali lagi bahwa dari cerita podcast ini akan diikuti oleh desa-desa lainnya yang belum menjadi Desa Abu, yang belum menjadikan pemilih menjadi subjek, agar ke depan ketika ini bisa dilakukan oleh desa-desa lainnya, harapannya di tahun 2027 Banjarnegara itu akan menggelar pesta demokrasi Pilkades. Harapannya jika di dalam pesta demokrasi itu tidak banyak yang namanya bertebaran uang atau low cost, bisa dikatakan demikian, maka dalam kontestasi itu muncul calon-calon pemimpin yang mempunyai visi yang betul-betul berniat untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menjadi kontestasi yang menarik. Selama ini pemilih sering ditempatkan sebagai objek demokrasi, diaktifkan pada saat dibutuhkan, ya, dihampiri pada saat dibutuhkan juga. Setelah itu, setelah selesai demokrasinya, dilupakan. Ini yang sering terjadi saat ini. Maka dengan adanya desa anti politik uang ini, dengan berbasis anggaran dan masuk dalam program desa, sudah saatnya pemilih menjadi subjek demokrasi.
pemilih aktif menggunakan hak pilihnya dengan kesadaran politiknya. Selanjutnya sekaligus menjadi pengawas partisipatif demi pemilu yang bersih. Dengan penguatan dari desa, Indonesia memiliki peluang besar tentunya untuk keluar dari budaya transaksional menuju demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. Demikian Mbak Nisa harapannya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terakhir nih Pak Kades, kalau tadi Pak Kades sudah menyampaikan pesan untuk ditularkan atau disebarkan kepada desa-desa yang lain, kalau harapan untuk Bawaslu sendiri itu apa Pak? Untuk keberlanjutan atau keberlangsungan dari program desa anti politik uang ini? Harapan saya untuk Bawaslu ini untuk selalu dikembangkan Mas Ketua. Siap. Dan harapannya nanti dianggarkan, jadi Mas Ketua tidak hanya itu. Tatkala sudah muncul anggaran, maka kegiatan ini akan berlangsung secara kontinu, sehingga sosialisasi terhadap masyarakat akan lebih lebih luas. Nah kayak gini Li, saya yakin modalnya Mas Ketua sih kenal-kenal toh gitu kan. Kan ada anggaran, alhamdulillah. Tapi dengan ini menjadi semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan Bawaslu selalu semangat. Amin. Dan Mas Ketua beserta jajaran yang lain selalu disehatkan. Amin. Saya yakin bisa membawa perubahan yang baik untuk bernegara. Amin. Terima kasih Pak Kades. Jadi sekali lagi bahwa maksud dan tujuan menulis artikel itu diantaranya adalah agar didengar oleh pimpinan provinsi, pimpinan RI, dan itu bersinergi dengan desa, sehingga kita tidak hanya membentuk, tetapi sekaligus merawat, pada akhirnya memanen dengan sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Betul, amin. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Ketua dan juga Pak Kades ini bisa diwujudkan dan juga didengar ya Pak oleh Bawaslu Provinsi, oleh Bawaslu RI, sehingga ada keberlanjutan dari program yang sudah kita bentuk. Terima kasih Pak Kusro, Pak Rinta Alfif atas ilmunya, atas sharing-sharingnya dengan sahabat Bawaslu di rumah. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Dan obrolan yang tadi sudah disampaikan juga sungguh membuka wawasan bahwa upaya menjaga demokrasi tidak hanya berhenti pada momen tahapan pemilu, tetapi juga harus terus berjalan melalui penguatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama desa dalam mewujudkan lingkungan politik yang sehat dan berintegritas. Dan perjalanan Desa Cendana sebagai desa anti politik uang sejak tahun 2020 hingga sekarang benar-benar memberi inspirasi bahwa komitmen, keteladanan, dan keberanian menolak praktik politik uang dapat menjadi gerakan nyata yang berdampak luas bagi masyarakat. Baik sahabat Bawaslu, semoga diskusi kali ini membawa manfaat dan mendorong semangat kita semua untuk terus terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Ingat bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya dibangun oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh seluruh warga yang peduli pada kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi. Saya, Anissa Herviana Pratiwi, pamit undur diri dari Optimis pada hari ini. Sampai jumpa di Optimis episode berikutnya dengan topik dan narasumber tentunya yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.